Masih Anda masih bersama kami di Seputar Indonesia Pagi dan kali ini kita sudah ditemani kembali oleh rekan kita yang luar biasa. Luar biasa apa? Luar biasa, Sangat luar fenomenal. biasa. Saldi Nurzaman. Bilang Iya. aja besar. Tapi luar biasa baiknya maksudnya. Luar biasa baiknya, betul. Kalau itu memang udah bawaan. Nah pemirsa dan Michael, kita mau tanya dulu sama Zaldi. Zaldi, sebelum siaran dari Bogor sudah mandi atau belum? Sudah dong. Mandinya walaupun Kayak ibu-ibu jarang-jarang, walaupun jarang-jarang, pasti sekali mandi airnya banyak dong. Tuh, Nggak kan, dipakai itu kan? kan udah nuduh lagi tuh, jarang-jarang kan. Nah selain Sering buat mandi, biasanya air digunakan buat apa? Cuci mobil. Betul, cuci apalagi baju. Oh suka ya, cuci baju ya. Iya iyalah. Tanaman, Sebagai udah pasti. perempuan memang harus seperti itu. Dan yang Untuk paling minum. penting untuk air minum. Betul sekali. Dan kalau kita bicara soal air, dunia hari Selasa kemarin memperingati Hari Air Sedunia pemirsa. Tahu nggak kenapa diperingati dan atau diperingatkan? Saya tahu, karena air itu di dunia, apalagi air bersih itu semakin krisis, semakin Betul. susah didapatkan. Apalagi ya semakin lama penduduknya juga semakin banyak. Betul sekali. Nanti tahun 2025 nih, kalau tidak ada pengelolaan air bersih, bayangkan ya. Ya. 8,5 miliar penduduk dunia rebutan air bersih, Michael aja. 8,5 miliar tuh nggak sedikit loh jumlahnya, padahal airnya juga segitu-gitu aja Betul. jumlahnya. Tapi Ajeng dan Sali kita patut bersyukur nih karena di negeri kita masih ada kelompok-kelompok masyarakat yang bersama-sama mengelola air bersih agar mencukupi dan tetap saja bersih dan sehat. Bagus itu. Iya, sayangnya kelompok-kelompok seperti ini enggak terkelola dengan baik ya. Sayang padahal yang dirugikan lagi-lagi kan masyarakat. Masyarakat lagi. Ini adalah salah satu bentuk kampanye terkait ancaman krisis air bersih di Sri Lanka dalam rangka Hari Air Sedunia 22 Maret lalu. Ancaman krisis air bersih dunia terutama di negara-negara berkembang diperkirakan akan semakin meningkat 14 tahun mendatang seiring dengan semakin membengkaknya penduduk bumi yang mencapai 8,5 miliar pada tahun 2025. Ancaman krisis ini bukan main-main, karena meski 70% permukaan bumi adalah air, namun hanya sebagian kecil saja, yakni 0,003% air di bumi yang bisa dikonsumsi manusia. Itu pun berada di bawah tanah dan lapisan kutub. Krisis air bersih mungkin belum dianggap menjadi ancaman serius di Indonesia. Namun bila eksploitasi air bersih tidak terkendali, bisa jadi pemandangan seperti ini akan meluas di Indonesia. Pengelolaan air bersih secara bijaksana menjadi kuncinya. Seperti di Desa Gunung Sari, Ciranjang, Cianjur, Jawa Barat ini. Di sini masyarakat secara bersama-sama mengelola air bersih dengan membangun instalasi sumur dalam dan menyalurkannya kepada sebagian warga yang beriuran secara bulanan. Sejak tahun 2008, instalasi senilai 500 juta rupiah dari dana APBD ini menolong sebagian warga untuk mengakses air bersih. Namun keterbatasan dana untuk pengembangan jaringan distribusi air membuat sebagian warga masih harus mengandalkan air sungai dan sumber air. Di sini ada Kali Citarum, sekarang Genangan Cirata. Masyarakat untuk nyuci dan mandi di sana. Tapi untuk minum dan masak itu dari sumber air yang jauh juga. Harus memikul dengan biaya 10 sampai 20 ribu per pikul. Kalau yang tidak punya uang dia mikul sendiri lewat sawah ladang. Pola swadaya masyarakat dalam penyediaan air bersih juga dilakukan oleh warga Desa Sukamenak, Kabupaten Bandung. Boleh dibilang pola swadaya di sini lebih maju. Warga bahkan sudah membentuk badan usaha milik desa untuk mengelola instalasi penyedia air bersih ini. Sudah ada uji laboratorium untuk kualitas air, sudah memakai manajemen pengelolaan pembayaran pelanggan, termasuk pelanggan industri. Bahkan keuntungan yang didapat setelah pembayaran iuran pelanggan dikurangi biaya listrik dan jasa pengelolaan. Namun instalasi bermodal awal 255 juta rupiah ini hanya bisa melayani 300 pelanggan. Ratusan pelanggan lain harus inden alias menunggu. Jadi mestinya ada pembuatan sumur baru untuk menambah pelayanan, karena hanya dengan sumur baru kita bisa melayani lebih banyak masyarakat yang membutuhkan air bersih. Pola penyediaan air bersih oleh warga tidak hanya mengandalkan sumur dalam.
di kawasan Pegunungan Dingin dan Asri di Ciburial, Cimenyan, Kabupaten Bandung, sejak tahun 2000 warga mengelola sumber mata air yang semula banyak dikuasai secara individu dan terjadi saling serobot. Sumber mata air dari kawasan Maribaya yang jaraknya hingga 7 km dari lokasi ini ditampung di reservoir di Taman Hutan Raya Insinyur Juanda. Dari sini air disalurkan bagi warga dengan biaya pemasangan dan tarif yang berbeda untuk setiap kelas. Pengelolaan air bersih secara swadaya ini memang membantu masyarakat untuk mengakses air. Namun dari data program sanitasi dan air bersih Bank Dunia, meski terdapat ratusan kelompok swadaya seperti ini, namun 25% diantaranya tidak aktif alias gagal. Kendala yang mereka hadapi biasanya karena tidak melakukan pengelolaan secara profesional sehingga tidak berjalan dan akhirnya mati. Yang ada pun sulit berkembang karena tidak ada dana untuk pemasangan instalasi baru. Apalagi selama ini mereka belum punya legalitas kuat untuk mengajukan pinjaman ke bank. Ya kita lagi berusaha untuk pinjam ke BNI gitu, terus kita juga lagi ngajuin ke Bank Dunia gitu kan. Seandainya itu kan tahap-tahap sekarang yang saya laksanakan. Sejauh ini memang ada alokasi anggaran dari pemerintah. Dan memang kita sudah bantu anggaran, saat tahun ini kita menganggarkan 6 miliar. Itu memang tidak akan cukup, tapi ini sebagai stimulan terhadap masyarakat pedesaan dalam rangka pengelolaan air bersih pedesaan. Kelompok swadaya masyarakat seperti ini tampaknya tidak boleh lagi diremehkan. Perlu langkah maju pemerintah untuk mendukung keberadaan kelompok-kelompok pengelola air, terutama di wilayah yang rawan air bersih. Apalagi saat ini menurut data Bank Dunia, masih ada lebih dari 100 juta rakyat Indonesia yang tidak punya akses untuk air bersih. Purwadi dan Dono Prayogo melaporkan. Ya, Michael, Ajeng juga pemirsa 6 jam lagi kesempatan Anda untuk mengirim SMS untuk mendukung seputar Indonesia dalam ajang Panasonic Go Belt Award. Dan jangan lupa pemirsa, selain SMS Anda juga bisa mengklik situs www.panasonic-globalawards.com. Dan pemirsa, kami akhiri seputar Indonesia Pagi untuk hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Michael Chandra. Dan saya Ajeng Gamarati. Jangan lupa saran dan kritik bisa sampaikan melalui email kami di seputar indonesiapagi@rcti.tv. Dan saya Zali Nur Zaman, selamat beraktivitas, tebarkan cinta untuk orang-orang di sekitar Anda dan sampai Sampai jumpa.